Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yaya selaku Kepala Sekolah SD Insanit yang telah memperkenankan saya untuk melakukan wawancara hari ini terkait tugas calon guru penggerak angkatan 10 modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Baik Bu ya, tak memperpanjang kalam, langsung saja ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menurut Bu ya, adakah kasus yang terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah Bu ya saat ini Bu ya pimpin? Ada? Ada ya. Boleh Bu ya ceritakan atau mungkin Bu ya lebih menutupnya juga nggak masalah. Kalau misalnya Bu ya ingin berkenan bercerita, boleh satu saja Bu ya ceritakan. Baik, terima kasih. Ini terhadap terkait dengan dilema etika di sekolah adalah merupakan suatu kompleks, suatu runutan dalam suatu manajemen di setiap organisasi dimanapun, khususnya sekolah. Dilema etika ini adalah merupakan bagian dari pekerjaan rutinitas kita sebagai pengelola di sekolah. Dalam hal ini dilema itu adalah merupakan adab atau bahagian penting dalam setiap aturan, terutama dilema bagaimana hubungan humanis antara siswa, guru, bahkan orang tua. Dalam hal ini tentunya dalam konsep sekolah Islam perlu memahami bahwa setiap etika itu jika dijalankan dengan baik, maka semua apapun pekerjaan kita dapat lakukan dengan sebaik-baiknya. Justru yang etika hari ini adalah bagaimana kurangnya pemahaman seluruh stakeholder, baik itu jajaran masyarakat, baik itu khususnya orang tua, bahkan sebagian kecil guru-guru kita yang belum memahami tentang bahagian daripada etika itu sendiri. Konsep etika adalah bagaimana karakter itu muncul di dalam diri setiap insan. Itu ketika setiap orang etikanya tidak baik akan mempengaruhi unsur sekelilingnya. Oke, baik Bu ya, terima kasih atas pemaparannya ya. Bagaimana dengan bujukan moral? Apakah Bu ya selaku kepala sekolah di SD di Insanit pernah mengalami hal seperti bujukan moral? Di sekolah kita tentunya banyak, artinya terbuka bagi seluruh yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Seperti halnya adalah tuntutan. Orang tua menginginkan bahwa anaknya dididik dengan benar dan baik. Satu sisi bahwa kita menjalankan kurikulum ini adalah berbasis karakter. Tentunya dalam proses yang cukup panjang ini bagaimana kita memutuskan mata rantai permasalahan itu dengan memperbaiki moral setiap individunya terlebih dahulu. Bahkan kita berharap moral itu bisa diperbaiki ketika semua unsur itu saling melengkapi. Oke, terima kasih Bu ya. Artinya terdapat kasus dilema etika dan bujukan moral di sekolah yang Bu ya pimpin saat ini. Baik. Nah, bagaimana Bu ya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Tentunya di awal pada penerimaan siswa baru, mereka juga masuk ke dalam sekolah ini atas dasar akhlak ataupun moral yang mereka inginkan adalah ketika mereka sudah menitipkan, sudah menempatkan anaknya berada di sekolah, mereka akan mencapai anak yang baik. Ketika berada di sekolah kita itu berharap anaknya diperbaiki. Justru yang harus diperbaiki semua, baik anak maupun orang tua. Oke, ya terima kasih Bu ya. Artinya Bu ya telah berkolaborasi dengan orang tua murid di awal ya, di awal Ananda masuk ke sekolah ini ya Bu ya. Bagus, terima kasih Bu ya. Nah, bagaimana Bu ya mengambil suatu keputusan jika satu keputusan ini baik dan yang ini juga baik? Bagaimana Bu ya menyikapi hal seperti itu? Keputusan itu diambil di
dihadapkan dengan keputusan yang baik atau benar, maka dua-duanya diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan proses. Ketika proses ini yang baik dilakukan, berarti bertahap. Yang mana dulu dipilih, yang mana dulu diutamakan. Oke, terima kasih Buya. Artinya Buya memilih prioritas ya, diprioritaskan mana yang didahulukan dan mana yang di nomor 2-kan. Oke, baik Buya. Nah, adakah prosedur yang selama ini Buya lakukan? Prosedur tetap kita lakukan karena itu adalah merupakan bahagian penting daripada sistem yang ada di manajemen sekolah. Nah, tentunya sistem ini dimulai daripada tata tertib yang dilakukan, peraturan yang dilakukan, baik untuk siswa, baik orang tua, bahkan pun daripada manajemen sekolah tersebut. Oke, terima kasih Buya. Artinya Buya menerapkan peraturan ya Buya. Oke Buya. Nah, hal-hal apa yang Buya anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya terhadap kasus dilema etika ini? Salah satunya adalah berkolaborasi dengan semua unsur. Kita juga di sekolah memiliki tim, kita memiliki bagian-bagian kerja. Jadi unsur-unsur itu harus bisa diambil, bisa diajak, bisa dimusyawarahkan, bisa diskusikan. Yang mana harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke Buya, baik. Dalam perjalanannya pastikan kita mengalami hal-hal ataupun hambatan ya kan, menjalankan prosedur, apalagi kita melibatkan orang lain gitu kan Buya. Nah, hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di sini apa Buya? Tentunya setiap keputusan yang kita lakukan itu adalah keputusan yang berpihak, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi tentunya di sana sini pasti ada permasalahan kecil atau besar. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengkondisikan emosional semua, mementingkan kebaikan itu sendiri, mementingkan manajemen baik, mementingkan kepentingan umum, kepentingan siswa, kepentingan orang tua, kepentingan masyarakat daripada kepentingan sekolah itu sendiri. Oke baik Buya, artinya tantangan yang Buya hadapi di sini adalah emosi setiap manusia ya kan Buya, setiap stakeholder yang terkait. Oke baik Buya. Nah, di sini dari runtutan yang setelah Buya paparkan tadi, adakah jadwal khusus Buya? Apakah Buya memiliki jadwal khusus dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Buya? Di sekolah kita ada manajemen. Manajemen itu dilalui proses dari unsur bottom up, dari pimpinan, dari yayasan, dan diturunkan ke kepala sekolah diturunkan dari timnya itu di sekolah ada yang menangani kurikulum, yang menangani siswaan, yang menangani tentang salah, yang menangani tentang bagaimana bina pribadi Islam siswa, bagaimana Al-Quran guru, semuanya diberikan tugas masing-masing. Oke, artinya tim-tim yang Buya beri amanah tadi memiliki jadwal masing-masing ya Buya, agenda masing-masing per pekan atau per bulan begitu Buya? Sesuai dengan hasil daripada rapat kerja. Ketika sebelum masuk kita melakukan rapat kerja itulah yang akan dilakukan oleh setiap masing-masing lain, setiap masing-masing yang sudah di-SK-kan atau diamanahkan. Oke baik Buya, artinya di awal sudah ada rapat kerja. Untuk mengevaluasi jalannya program ini, adakah rutin yang Buya tetapkan jadwal? Misal satu pekan sekali atau 1 bulan sekali atau 1 semester 2 kali? Di manajemen yayasan itu kita melakukan evaluasi 3 kali seminggu. Dalam manajemen sekolah kita selalu melakukan jadwal rutinitas itu pada hari Selasa maupun hari Kamis. Jadi dua kali seminggu dan pekan kita melakukan jadwal secara rutinitas, baik informasi berkembang, insidentil ataupun informasi berkelanjutan. Oke, mantap ya Buya. Artinya sekolah ini sudah terorganisir, termanajemen dengan baik. Nah, adakah orang ataupun faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Buya dalam mengambil keputusan? Jelas dalam hal ini bahwa seluruh para pimpinan itu mendukung terhadap kinerja, terhadap persoalan masalah yang terjadi di setiap di sekolah, khususnya terjadi di manajemen atau anak sekolah.
manajemen terhadap orang tua maupun manajemen terhadap siswa itu sendiri. Oke, baik. Artinya Buya memiliki pembantu kepala sekolah ya seperti kesiswaan dan bidang BPI tadi ya Bu ya. Oke, mantap, baik sekali ya Bu ya. Nah, yang terakhir Bu ya, dari semua yang telah Buya sampaikan, adakah pembelajaran yang Buya dapat, yang Buya petik dari pengalaman Buya dalam mengambil keputusan yang terkait dilema etika maupun rujukan sendiri? Terima kasih ini bahwa sekolah Islam milik saya itu didirikan adalah bagaimana sekolah ini mengedepankan antara iman, ilmu dan amal. Sekolah ini didirikan mempunyai visi yang besar. Visi di mana adalah bagaimana kita untuk mengarahkan setiap manusia ke jalan kebaikan. Di dalam hal ini tidak berjalan proses dengan baik. Semua mempunyai hambatan, semua mempunyai. Karena itu, alhamdulillah bisa diatasi dengan kontribusi dengan sistem terbuka. Justru kita menguatkan semua sistem. Bagaimana sistem yang lemah itu kita sama-sama perbaiki agar sekolah kita menjadi sekolah yang alami, sekolah yang efektif, sekolah yang efisien, dan sekolah yang unggul. Oke, alhamdulillah. Artinya dari semua runtutan yang telah Buya sampaikan di sini, tim Buya akan semakin solid, semakin kompak dan saling berkolaborasi. Oke Buya, alhamdulillah saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang saya lakukan hari ini. Saya nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi sehat, alhamdulillah. Izin ya Mi, saya dari CGB Angkatan 10 ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Nah, di sini saya mohon kesediaan Umi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kita mulai ya, Mi. Ya. Sudah berapa lama sekolah Umi berdiri? Sekitar 5 tahun. Pasti dalam perjalanannya banyak hal-hal yang terjadi ya. Apakah di sekolah Umi pernah mengalami dilema etika ataupun rujukan dalam? Pasti ada. Bagaimana Umi menyikapi hal tersebut? Ya, tentu kita harus toleransi, tapi juga ada kewajiban. Jadi tetap ada konsekuensi yang dijalani oleh setiap individu. Kan kita toleransi, tapi juga ada konsekuensi. Baik. Ada nggak kendala-kendala selama menghadapi situasi seperti itu? Ada, terutama untuk menetapkan konsekuensinya itu. Adakah pihak yang membantu Umi? Tentu ada. Dari pemaparan yang Umi jabarkan, pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus-kasus yang Umi hadapi selama ini? Pasti kita nilai kemanusiaan, nilai pendidikan, dan kemudian juga rasa prinsip itu rasa tanggung jawab. Mana yang lebih utama? Kita tanggung jawab. Baik, ini terima kasih atas kesempatannya mengizinkan saya untuk melakukan interview hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.